Perkenalkan, nama saya Aurelia Stella Novitareri. Saya dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 5. Di sini saya mau menjelaskan tentang adat pernikahan dari Kepulauan Riau. Dalam tata cara adat pernikahan Melayu memiliki susunan upacara atau prosesi adat pernikahan 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan seseorang sebelum menikah, yang kedua tahapan akad menikah, dan ketiga tahapan sesudah menikah. Secara umum, tradisi perkawinan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa tahap. Antara lain yang pertama, 1 tahapan sebelum menikah. Dalam tahapan sebelum menikah ini memiliki beberapa acara. Yang pertama ada menjodoh. Menjodoh adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua untuk mencari jodoh atau mencocokkan calon suami atau istri untuk anaknya. Yang kedua ada merisik. Merisik adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh perempuan separuh baya yang ditugaskan sebagai wakil utusan dari pihak laki-laki untuk melihat lebih dekat keadaan sesungguhnya gadis atau dara yang akan dipersunting. Yang ketiga memberitahu atau menyampaikan hajat. Setelah proses merisik terlaksana dengan baik, lalu diutuslah keluarga atau orang tua yang dituakan sebagai wali pihak laki-laki untuk memberitahu orang tua si gadis bahwa akan ada utusan pihak laki-laki untuk menyampaikan hajat meminang. Yang keempat ada meminang. Pada waktu meminang, yang ikut pergi meminang biasanya berjumlah 5 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan, dan 1 orang laki yang merupakan pimpinan rombongan. Yang kelima ada berjanji waktu. Setelah pinangan diterima, maka kedua belah pihak berunding untuk menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan pernikahan. Yang keenam ada mengantar belanja. Mengantar tanda bermaksud menunjukkan rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk mempersunting si gadis. Adat Melayu melarang dan memantangkan tawar-menawar dalam menentukan besar kecilnya hantaran. Dalam memberikan hantaran terbagi atas 2 cara, yaitu yang pertama hantaran tidak sama naik, dan yang kedua hantaran sama naik. Yang ketujuh ada gade jupa. Gade jupa adalah kegiatan menyerahkan jupa atau sukatan beras sebagai jaminan pinjaman yang pada saat tertentu akan ditebus kembali. Tujuannya itu untuk menghindari segala macam yang tidak diinginkan, seperti kekurangan hidangan, barang pecah belah, dan lain-lain. Yang ke-8 ada ajak mengajak. Maksud dari tujuan untuk membantu bergotong royong, membuat bangsal, tempat berhadam atau berjanji, mencari kayu api, dan segala hal yang ke-9 adalah beganjal. Beganjal sama yang ke-10 ada betanggas. Manfaat dari betanggas ini adalah untuk mengeluarkan serta menghilangkan bau keringat, serta untuk mengharumkan dan menyegarkan badan calon pengantin perempuan. Yang ke-11 ada gantung-gantung. Menggantung adalah proses serangkaian acara penggantungan. Yang digantung terlebih dahulu adalah tabir. Lalu yang ke-12 ada berandam. Berandam pada hakikatnya adalah membersihkan lahiriah untuk menuju kebersihan batiniah. Berandam dilakukan oleh tukang adam. Lalu yang ke-13 ada berinai kecil. Berinai kecil ini disebut dengan curi inai. Berinai kecil maksudnya adalah sebelum menginai calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum waktu diinaikan. Lalu ada tahapan akad nikah. Yang pertama ada akad nikah. Dalam prosesi ini terbagi menjadi 2 jenis tahapan. Yang pertama tahapan 1 kali pengantin naik ke rumah pengantin perempuan, dan yang kedua tahapan pengantin laki-laki naik 2 kali ke rumah pengantin perempuan. Lalu ada berinai besar dan tepung tawar. Berinai besar adalah upacara berinai yang dilakukan di atas petera kane. Lalu yang ketiga adalah upacara khatam Al-Quran. Setiap remaja putri akan naik pelaminan, melangsungkan pernikahan, maka sesudah akad nikah akan dilakukan upacara berkhatam Al-Quran, yang berarti telah menamatkan pelajaran mengaji kitab sucinya. Lalu yang keempat ada hari berlangsung atau hari bersanding. Hari bersanding ini adalah hari yang dinanti-nantikan, karena pada hari ini pengantin diarak dari rumahnya menuju ke rumah pengantin wanita untuk diduduk sandingkan di sana dengan melalui beberapa urutan kegiatan. Sekian dari saya, terima kasih.